Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai jiwa-jiwa yang sedang berjalan di jalan sunyi, mari kita satukan detak hati dan helaan napas dalam satu kesadaran. Tariklah napas dengan perlahan, rasakan udara itu seperti cahaya yang turun dari langit, masuk ke dalam dirimu, membasuh segala resah, dan meninggalkan ketenangan yang tak dapat dibeli oleh dunia. Setiap tarikan napas adalah sapaan lembut dari Allah. Setiap hembusan adalah titipan rahasia yang mengajarkan bahwa hidup ini hanyalah perjalanan kembali. Kita bukan sekadar bernafas untuk hidup, tapi kita hidup untuk menemukan makna setiap nafas yang kita hirup. Hari ini, kita akan membuka lembaran yang jarang disentuh orang. Rahasia tentang nafas yang tidak sekadar menjaga kehidupan tubuh, tapi juga menghidupkan ruh. Rahasia yang bila kau pahami, akan menjadikan setiap langkahmu lebih tenang, setiap sujudmu lebih dalam, dan setiap doa lebih dekat pada pengabulan. Wahai sahabat, izinkan aku mengajakmu. Jangan hanya menjadi pendengar di tepi jalan. Rasakan setiap kata, ikut hanyut dalam arusnya, dan biarkan hatimu menjadi taman tempat hikmah ini bersemi. Tuliskan di kolom komentar. Apakah kau siap menapaki jalan nafas yang akan membawamu lebih dekat kepadanya? Karena perjalanan ini akan dimulai dari dalam dirimu. Bab 1. Napas sebagai amanah dari Allah. Sejak hembusan pertama yang Allah titipkan saat kita lahir, napas menjadi sahabat paling setia yang tak pernah meninggalkan kita siang dan malam. Ia datang tanpa diminta, mengalir tanpa disuruh, dan pergi tanpa pamit. Banyak dari kita melewati hari-hari tanpa pernah menoleh padanya, seolah napas hanyalah gerakan otomatis tubuh yang tak perlu direnungi. Padahal, di dalamnya tersimpan rahasia besar. Setiap tarikan dan hembusan adalah tanda kasih sayang Allah yang terus mengalir, meski kita sering lalai mengingatnya. Napas adalah amanah yang tidak boleh kita sia-siakan, karena ia adalah pintu yang menghubungkan jasad dengan ruh, dunia dengan akhirat, dan kita dengan Sang Pencipta. Para guru rohani mengajarkan bahwa napas bukan sekadar udara yang keluar dan masuk, melainkan aliran kehidupan yang membawa zikir secara diam-diam. Bahkan saat bibir kita tidak bergerak, napas kita bisa berzikir dalam hening, menyebut nama Allah di kedalaman hati. Namun jika kita membiarkannya berlalu tanpa kesadaran, maka setiap tarikan dan hembusan itu hilang sia-sia, seperti air hujan yang jatuh ke tanah gersang. Karena itu, orang-orang yang mengerti rahasia ini senantiasa mengawasi napas mereka, memastikan setiap hela disertai ingatan kepadanya, seolah setiap tarikan adalah awal kehidupan, dan setiap hembusan adalah persiapan untuk kembali pulang. Dalam pandangan para wali Allah, napas adalah cermin keadaan hati. Napas yang tergesa, gelisah, atau berat menandakan hati yang penuh beban. Sebaliknya, napas yang tenang dan dalam menggambarkan hati yang berserah. Itulah sebabnya sebelum mengajarkan zikir yang tinggi, para guru sering memerintahkan muridnya untuk memperhatikan napas, karena dari situlah pintu kesadaran akan terbuka. Menarik napas dengan menyebut nama Allah dalam hati, lalu menghembuskannya dengan rasa syukur, perlahan-lahan akan menenangkan jiwa dan membersihkan pikiran dari keruhnya dunia. Kita sering lupa bahwa Allah lah yang mengatur irama napas kita, bahkan saat kita tidur, lalai, atau tak berdaya. Bayangkan jika dalam 1 detik saja Allah menahan izin bagi napas kita untuk masuk, seluruh rencana hidup akan runtuh seketika. Kesadaran ini seharusnya membuat kita malu untuk mengisinya dengan kelalaian. Setiap hembusan adalah tanda bahwa Allah masih memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri, mendekat kepadanya, dan membenahi apa yang tertinggal. Jika napas itu digunakan untuk maksiat, berarti kita mengkhianati amanah yang begitu murni. Maka, marilah kita belajar memandang napas bukan sekadar mekanisme hidup, melainkan ibadah yang senyap. Dengan napas yang disertai zikir, setiap detik hidup menjadi berarti. Kita tidak lagi bernapas hanya untuk bertahan, tetapi untuk benar-benar hidup dalam kehadirannya. Inilah langkah pertama dalam ilmu napas Islam yang jarang diajarkan kepada umum. Menyadari bahwa setiap tarikan adalah hadiah, setiap hembusan adalah titipan yang harus dikembalikan dengan penuh hormat, dan seluruhnya adalah milik Allah yang kita rawat dengan hati penuh syukur. Bab 2.
Menyadari nafas sebagai zikir tersembunyi. Ada zikir yang tidak terdengar oleh telinga manusia, tetapi disaksikan oleh para malaikat dan dicatat dalam kitab amal. Zikir itu mengalir seiring napas, masuk dan keluar tanpa suara, namun menggetarkan hati yang mengerti. Para sufi menyebutnya sebagai nafas yang berzikir, yakni napas yang membawa nama Allah dari dalam hati, meski bibir tetap diam. Inilah zikir yang paling rahasia, karena ia tidak bergantung pada suara atau lafaz yang terdengar, melainkan pada kesadaran yang terjaga di setiap hela napas. Dengan cara ini, seseorang bisa berzikir tanpa henti, bahkan ketika ia berjalan, bekerja, atau berada di tengah keramaian. Para guru jalan batin mengajarkan bahwa saat menarik napas, hendaknya hati mengucapkan Allah dengan penuh kelembutan, membiarkan namanya mengisi ruang dada. Lalu saat menghembuskan napas, hati membisikkan hu atau huwa sebagai pengakuan bahwa hanya Dia yang ada. Praktik ini tidak terlihat oleh mata dunia, tetapi di alam ruhani, ia adalah cahaya yang terus naik ke langit. Tidak ada suara, namun frekuensi hatinya mengguncang tabir antara hamba dan Rabb-Nya. Inilah rahasia mengapa para kekasih Allah terlihat tenang, meski dunia di sekelilingnya berguncang, karena mereka selalu bernapas dalam kehadirannya. Namun, untuk menjaga napas dalam zikir tidaklah mudah. Pikiran manusia mudah sekali melayang, tergoda oleh ingatan masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan. Karena itu, latihan kesadaran napas dimulai dengan duduk diam, memejamkan mata, lalu hanya memperhatikan tarikan dan hembusan. Tidak perlu memaksa atau mengubah ritme, cukup menyadari dan mengiringinya dengan nama Allah di dalam hati. Saat pikiran mulai berlari, kembalikan lembut ke napas. Latihan ini, jika dilakukan dengan istiqomah, akan membuat hati terbiasa untuk tidak meninggalkannya, walau tubuh sedang sibuk dengan dunia. Zikir napas ini adalah karunia besar, karena ia bisa dilakukan tanpa mengganggu aktivitas lahiriah. Seseorang dapat bekerja, berbicara, atau berjalan, namun tetap menjaga hati agar berdenyut bersama namanya. Itulah mengapa orang yang memegang rahasia ini bagaikan berjalan di dua alam sekaligus. Di luar ia hidup seperti manusia biasa, tetapi di dalam ia selalu duduk bersimpuh di hadapan Allah. Rahasia inilah yang membuat napas menjadi senjata rahasia para salik dalam menjaga cahaya iman di tengah gelombang kehidupan. Dengan menyadari napas sebagai zikir tersembunyi, kita mengubah setiap detik hidup menjadi ibadah. Tidak ada lagi waktu yang terbuang, sebab setiap tarikan napas adalah doa, dan setiap hembusan adalah penyerahan. Beginilah para wali Allah menjaga dirinya tetap terhubung, bahkan saat lidahnya tidak bergerak. Dan beginilah pula awal dari perjalanan yang akan membawa kita, selangkah demi selangkah, menuju samudera makrifat yang tak bertepi. Bab 3. Mengikat hati pada irama nafas. Ada satu rahasia yang hanya diketahui oleh mereka yang pernah duduk lama dalam diam, bahwa napas memiliki iramanya sendiri dan hati dapat diikat padanya seperti perahu yang mengikuti arus sungai. Jika kita memperhatikan napas tanpa tergesa-gesa, kita akan menemukan pola yang unik seperti ayunan yang tenang membawa pikiran perlahan menuju hening. Pada titik inilah hati mulai ikut bergerak seirama, dan perlahan-lahan tali pengikatnya tidak lagi pada dunia, melainkan pada kesadaran akan Allah. Mengikat hati pada napas berarti membiarkan setiap tarikan menjadi undangan untuk mendekat, dan setiap hembusan menjadi tanda menyerah kepadanya. Para guru yang menguasai ilmu ini mengajarkan bahwa hubungan antara napas dan hati adalah seperti hubungan antara penabuh rebana dan penari. Hati hanya akan bergerak sesuai ketukan napas. Jika napas tergesa, hati menjadi kacau. Jika napas tenang, hati pun ikut damai. Karena itu, sebelum seseorang bisa menjaga hatinya tetap terhubung dengan Allah, ia harus lebih dulu belajar mengatur irama napasnya. Tidak untuk dibuat-buat atau dipaksa, melainkan untuk diselaraskan dengan rasa tunduk, seperti seorang hamba yang duduk bersimpuh di hadapan tuannya. Latihan ini sederhana, tetapi membutuhkan ketekunan yang luar biasa. Duduklah dengan punggung tegak, mata tertutup, dan letakkan seluruh perhatian pada napas yang keluar masuk.
Saat menarik napas, bayangkan cahaya rahmat Allah masuk melalui hidung, menyebar ke seluruh tubuh. Saat menghembuskan napas, bayangkan segala gelisah, marah, dan kesedihan keluar meninggalkan diri. Lakukan ini perlahan hingga napas menjadi lebih dalam dan hati mulai mengikuti iramanya. Inilah salah satu kunci agar hati dapat tetap hadir, bahkan di tengah riuhnya dunia. Bila latihan ini dilakukan dengan istiqomah, akan muncul satu rasa yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Rasanya seperti berada di bawah teduhnya pohon besar di tengah padang pasir, sejuk, aman, dan penuh perlindungan. Hati tidak lagi mudah terseret oleh ombak emosi, karena ia telah belajar mengikuti ketukan yang tidak terganggu oleh kebisingan luar. Dalam keadaan ini, zikir akan mengalir seperti air yang menemukan jalannya sendiri, tanpa dipaksa, tanpa dipanggil. Ia hanya hadir bersama napas dalam keheningan yang penuh cahaya. Mengikat hati pada irama napas adalah langkah penting menuju penguasaan ilmu napas dalam Islam. Karena dari sinilah seseorang dapat menjaga kesadaran ilahinya di setiap waktu. Bahkan ketika tubuh sedang bergerak dan mata melihat dunia, hati tetap duduk di tempat yang sama, bersama Allah, mengikuti irama yang Dia tetapkan dan tidak lagi bergantung pada apapun selainnya. Bab 4. Nafas sebagai jembatan antara jasad dan ruh. Setiap tarikan napas adalah pertemuan dua dunia. Dunia jasad yang terbuat dari tanah dan dunia ruh yang berasal dari tiupan ilahi. Saat kita menarik napas, udara yang masuk bukan hanya memberi kehidupan pada tubuh, tetapi juga membawa pesan-pesan halus dari alam ruhani. Para arif billah memahami bahwa napas adalah jembatan yang menghubungkan kedua alam ini. Selama kita hidup, jembatan itu terbentang, mengizinkan kita untuk menerima cahaya dari langit dan mengalirkannya ke bumi. Namun, jembatan ini sering dilalui tanpa kita sadari, hingga ia terasa seperti jalan biasa, padahal ia adalah lorong menuju Allah. Banyak orang mencari jalan untuk merasakan kehadiran Allah, namun lupa bahwa jalan itu telah ada dalam dirinya sejak ia diciptakan. Nafas adalah salah satu tanda paling nyata dari keberadaannya, karena ia terus mengalir tanpa henti, meski kita lalai. Jika kita mau berhenti sejenak dan memperhatikannya, kita akan menemukan bahwa setiap tarikan napas adalah izin dari Allah, dan setiap hembusan adalah kesempatan untuk membersihkan diri. Dengan kesadaran ini, napas menjadi bukan sekadar kebutuhan hidup, melainkan ibadah yang berlangsung terus-menerus. Para wali mengajarkan bahwa saat kita bernapas dengan kesadaran penuh, kita sedang melintasi jembatan itu. Setiap langkah di jembatan ini membawa kita menjauh dari kelalaian dan semakin dekat dengan keheningan yang penuh rahmat. Mereka yang mampu menempuh perjalanan ini akan merasakan bahwa batas antara jasad dan ruh mulai memudar. Apa yang sebelumnya dianggap terpisah, kini menyatu dalam satu kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepadanya. Tetapi seperti jembatan yang sempit, tidak semua dapat melintasinya dengan mudah. Diperlukan kesabaran untuk melatih pikiran agar tidak terburu-buru dan melatih hati agar tidak gelisah. Nafas yang bergegas akan membuat kita tersandung, sementara napas yang tenang dan terjaga akan membawa kita selamat sampai ke ujung. Itulah sebabnya para guru sering mengajarkan muridnya untuk menjadi penjaga napas sebelum menjadi penjelajah ruh. Sebab tanpa menjaga napas, kita mudah terperangkap dalam hiruk-pikuk dunia yang menutup pandangan hati. Mengerti bahwa napas adalah jembatan antara jasad dan ruh membuat kita tidak lagi menganggapnya biasa. Kita mulai menjaganya, memuliakannya, dan mengisinya dengan kesadaran akan Allah. Dari sinilah ilmu napas dalam Islam menemukan maknanya yang sejati. Ia bukan sekadar teknik, tetapi kesadaran penuh bahwa setiap tarikan adalah langkah mendekat dan setiap hembusan adalah penyerahan tanpa sisa kepada Sang Pemilik hidup. Bab 5. Nafas para wali yang menembus dinding hati. Para wali Allah memahami satu rahasia yang tidak dimengerti oleh kebanyakan manusia, bahwa napas dapat menjadi anak kunci untuk membuka pintu hati. Bagi mereka, hati bukan sekadar pusat perasaan, melainkan istana yang harus dibersihkan sebelum cahaya ilahi masuk.
Namun pintu istana ini sering tertutup oleh debu kesibukan dunia hingga sinar tidak bisa menembusnya. Napas yang dijaga dengan zikir adalah seperti embusan angin suci yang perlahan-lahan menyapu debu itu, membiarkan pintu hati terbuka sedikit demi sedikit, hingga akhirnya cahaya menyinari seluruh ruang di dalamnya. Kisah para wali sering menyebut bahwa mereka bisa duduk dalam diam berjam-jam tanpa mengucapkan sepatah kata, tetapi hatinya penuh percakapan dengan Allah. Rahasianya ada pada napas yang terjaga. Setiap tarikan membawa lafaz yang disembunyikan di lubuk hati. Setiap hembusan menghapus segala lintasan yang mengganggu. Mereka tidak membiarkan satu pun napas lewat tanpa makna. Itulah sebabnya, meski raga mereka hadir di dunia, hati mereka selalu berada di hadapan Rabb-Nya. Napas yang demikian bukan sekadar diatur secara fisik. Ia dibangun dari kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan. Para wali tidak memulai dengan teknik yang rumit, melainkan dengan niat yang murni. Ya Allah, aku ingin setiap napasku menjadi milik-Mu. Niat ini menjadi tali yang mengikat hati kepada napas, hingga setiap hela menjadi persembahan. Dari sinilah muncul kekuatan batin yang membuat mereka mampu menembus batas-batas indera biasa, melihat dengan mata hati, dan merasakan apa yang tersembunyi dari pandangan orang lain. Bila hati sudah terbuka oleh napas yang dijaga, maka ia menjadi seperti sumur yang jernih. Airnya memantulkan cahaya, dan siapapun yang meneguknya akan merasakan kesejukan yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Inilah mengapa duduk di dekat seorang wali sering membuat hati menjadi tenang, karena napasnya membawa getaran zikir yang menular kepada siapapun di sekitarnya. Nafas mereka bukan hanya menghidupkan diri sendiri, tetapi juga menghidupkan hati orang lain. Menyadari hal ini, kita mulai memahami bahwa napas tidak hanya memberi kehidupan pada jasad, tetapi juga mampu menghidupkan hati yang mati. Jika kita mau belajar menjaga napas seperti para wali, maka perlahan-lahan dinding hati kita akan mulai retak, dan cahaya itu akan menemukan jalannya masuk. Saat itulah kita akan mengerti bahwa ilmu napas bukan sekadar rahasia yang diajarkan, tetapi pengalaman yang harus dihidupkan dalam setiap hela kehidupan. Bab 6. Nafas sebagai senjata melawan gelapnya hati. Hati manusia ibarat taman. Bila dirawat, ia akan dipenuhi bunga dan wangi kebaikan. Namun bila dibiarkan, ia akan ditumbuhi rumput liar, bahkan ditutupi kabut kelam. Kegelapan hati ini sering datang perlahan, dibawa oleh amarah, iri, kesombongan, atau kelalaian yang terus-menerus. Disinilah napas yang disertai zikir berperan sebagai senjata. Ia bekerja seperti angin yang meniup kabut, memberi ruang bagi cahaya untuk kembali masuk. Setiap tarikan napas dengan kesadaran adalah seperti menghirup rahmat, dan setiap hembusan adalah mengusir kotoran yang menempel di dinding hati. Para guru sufi sering mengajarkan muridnya untuk menggunakan napas sebagai penopang kesabaran. Saat hati mulai gelap oleh amarah atau duka, tariklah napas dalam-dalam sambil mengingat nama Allah, lalu hembuskan dengan penuh kesadaran. Gerakan sederhana ini, bila dilakukan dengan hati yang hadir, dapat memutus rantai kemarahan sebelum ia berubah menjadi perbuatan. Dengan cara ini, napas menjadi penjaga gerbang hati, memastikan tidak ada kegelapan yang masuk tanpa disadari. Napas yang dijaga juga mampu menahan godaan bisikan setan. Bisikan itu sering datang dengan cepat, memancing reaksi tergesa-gesa. Namun jika seseorang telah terbiasa berhenti sejenak, menarik napas, dan mengingat Allah sebelum bertindak, ia akan melihat segalanya dengan lebih jernih. Para wali menyebut ini sebagai titik jeda ilahi. Momen singkat di mana kita memilih untuk tidak tunduk pada bisikan gelap, tetapi kembali kepada cahaya. Titik jeda ini hanya dapat muncul bila napas telah dilatih untuk menjadi teman dalam setiap keadaan. Selain menjadi perisai, napas juga menjadi pedang yang memutus akar keburukan. Dalam setiap hembusan zikir, hati perlahan-lahan membersihkan diri dari sifat-sifat yang merusak. Ini bukan pekerjaan sehari atau seminggu, tetapi perjalanan panjang yang membutuhkan kesetiaan. Namun, semakin lama kita berjalan di jalan ini, semakin terasa bahwa beban hati menjadi ringan dan cahaya mulai mengalahkan gelap yang dulu menguasai. Dengan memahami napas sebagai senjata melawan gelapnya hati,
kita tidak lagi melihatnya hanya sebagai alat hidup, tetapi sebagai benteng yang selalu siaga. Selama napas masih ada, selama udara masih keluar dan masuk, kita memiliki kesempatan untuk melawan, membersihkan, dan kembali mendekat kepada Allah. Disinilah napas menjadi anugerah yang tak ternilai, senjata yang sunyi, namun ampuh untuk menjaga hati tetap bercahaya di tengah dunia yang seringkali gelap. Bab 7, nafas yang membuka pintu ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa bukanlah sesuatu yang bisa dibeli atau diwarisi, melainkan buah dari perjalanan panjang mengenal diri dan Tuhannya. Banyak orang mencarinya di luar diri, berharap menemukan kedamaian pada harta, jabatan, atau pujian manusia. Namun para arif billah memahami bahwa ketenangan sejati berada di tempat yang sangat dekat, di dalam napas yang terjaga. Saat napas mengalir dengan lembut, diiringi ingatan kepada Allah, hati perlahan memasuki keadaan hening yang tidak terganggu oleh hiruk-pikuk dunia. Inilah pintu ketenangan yang jarang dibuka oleh kebanyakan manusia. Napas yang disadari membawa kita kembali ke saat ini. Ia menarik kita keluar dari penyesalan masa lalu dan kekhawatiran masa depan. Saat kita benar-benar hadir dalam tarikan dan hembusan napas, hati mulai merasakan nikmatnya berada bersama Allah tanpa gangguan. Tidak ada yang lebih penting pada detik itu selain napas yang sedang kita hirup sebagai tanda kasih sayangnya. Kesadaran ini membuat kita mengerti bahwa hidup tidak perlu selalu berlari. Kadang kita hanya perlu duduk diam, bernapas, dan membiarkan Allah yang mengatur segalanya. Para guru sufi mengibaratkan napas yang terjaga seperti seorang ibu yang menimang bayinya. Setiap ayunan penuh kelembutan, penuh rasa aman tanpa tergesa. Begitu pula hati yang mengikuti irama napas akan merasakan pelukan kasih sayang ilahi. Di dalamnya tidak ada kegelisahan, karena ia tahu bahwa setiap detik adalah miliknya dan tidak ada yang dapat terjadi tanpa izinnya. Inilah rasa tenang yang tidak bisa diganggu oleh kebisingan dunia, karena ia lahir dari dalam, bukan dari luar. Namun ketenangan ini bukan berarti kita lepas dari ujian hidup. Dunia tetap berputar, badai tetap datang, dan persoalan tetap hadir. Bedanya, hati yang telah mengenal napas sebagai pintu ketenangan tidak lagi panik ketika badai tiba. Ia tetap bernapas dengan tenang, mengingat Allah, dan membiarkan gelombang lewat tanpa mengoyak kedamaian di dalam. Ketenangan ini bukan hasil menghindari masalah, melainkan hasil menghadapi masalah dengan hati yang sudah ditambatkan padanya. Memasuki pintu ketenangan jiwa melalui napas adalah salah satu karunia terbesar yang bisa diraih manusia. Sebab, ketika hati telah tenang, pikiran menjadi jernih, ucapan menjadi lembut, dan perbuatan menjadi bijaksana. Dari sinilah kita mengerti bahwa menjaga napas bukan hanya tentang kesehatan tubuh, tetapi tentang membangun rumah bagi jiwa untuk beristirahat. Dan rumah itu adalah hati yang selalu bernafas dalam kehadiran Allah. Bab 8, nafas sebagai jembatan menuju nur. Ada rahasia yang jarang sekali dijelaskan, bahkan oleh guru-guru yang berpengalaman. Setiap tarikan nafas bukan hanya memindahkan udara, tetapi juga menggerakkan partikel cahaya yang tak terlihat oleh mata biasa. Dalam keheningan zikir, ketika nafas mulai teratur dan hati terfokus, maka di antara tarikan dan hembusan, itu terselip sebuah jembatan menuju nur. Nur ini bukan cahaya yang berasal dari matahari atau lampu, melainkan cahaya batin yang mengalir dari sumber ilahi. Seperti seorang musafir yang menemukan jembatan di tengah jurang luas, begitulah nafas menjadi penghubung antara kesadaran dunia dan kesadaran langit. Bagi yang mampu merasakannya, setiap hembusan terasa seperti bisikan rahmat yang lembut, seolah Allah sedang mengusap hatinya. Ketika seseorang menghayati nafasnya dengan penuh kesadaran, ia akan merasakan bahwa udara yang masuk dan keluar memiliki rasa yang berbeda. Nafas yang masuk membawa sejuk dan ketenangan, nafas yang keluar melepaskan beban dan kegelapan hati. Dalam proses ini, tubuh mulai selaras dengan getaran doa yang tidak diucapkan dengan bibir, tetapi dikumandangkan oleh ruh. Inilah salah satu alasan mengapa para wali memandang nafas sebagai kendaraan ruhani yang paling dekat dengan fitrah manusia. Jika hati diibaratkan sebagai taman,
maka nafas adalah air yang menghidupkan setiap helai rumput dan bunga di dalamnya. Tanpa nafas yang disadari, taman itu akan kering dan bunga-bunga rohani akan layu. Di dalam ajaran para sufi, terdapat pemahaman bahwa nafas yang penuh kesadaran dapat menembus lapisan-lapisan batin hingga mencapai titik di mana cahaya ilahi mulai memancar dari dalam dada. Proses ini tidak terjadi dalam sekejap. Ia memerlukan latihan, kesabaran, dan niat yang murni. Ketika seorang murid mulai menyelami nafasnya, ia sedang mengetuk pintu cahaya itu sedikit demi sedikit. Dalam tahap-tahap awal, mungkin hanya terasa tenang, damai, atau berat di dada. Namun, lambat laun, ketika hati mulai bersih, akan muncul sinar halus yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sinar itu adalah tanda bahwa nur ilahi telah menemukan jalannya menuju sang hamba. Ada pula rahasia bahwa jembatan nafas ini tidak bisa dilalui jika hati masih dipenuhi rasa benci, iri, atau kebencian terhadap sesama. Sebab cahaya hanya mengenal keindahan dan kelembutan. Ia enggan menembus hati yang gelap. Maka, sebelum melatih nafas, seseorang harus membersihkan hatinya terlebih dahulu. Zikir, istighfar, dan doa yang tulus adalah sapu yang menyapu kotoran batin itu. Setelah hati mulai lapang, barulah jembatan cahaya itu dapat dilalui, dan sang hamba akan merasakan dirinya berada di bawah pancaran kasih sayang yang tak pernah putus. Mereka yang telah melangkah di jembatan ini menggambarkannya seperti berjalan di antara dua dunia. Satu dunia di mana kaki masih berpijak di tanah, dan dunia lain di mana ruh sudah berenang di samudera cahaya. Nafas menjadi pendamping setia dalam perjalanan itu, menjaga agar ruh tidak tersesat dan hati tidak tergelincir. Inilah mengapa ilmu nafas dalam Islam bukan hanya soal kesehatan tubuh, tetapi juga soal keselamatan ruh. Karena pada akhirnya, jembatan itu akan membawa sang hamba menuju rumah asalnya, hadirat Allah yang abadi, tempat di mana setiap tarikan nafas adalah zikir, dan setiap hembusan adalah doa yang terjawab. Bab 9. Nafas sebagai penyerahan total kepada Allah. Dalam perjalanan panjang memahami ilmu nafas dalam Islam, kita pada akhirnya tiba pada satu kesadaran yang tak dapat dihindari, bahwa setiap tarikan dan hembusan nafas adalah bentuk penyerahan total kepada Allah. Tidak ada satu pun denyut kehidupan yang berlangsung di luar kehendaknya. Nafas bukan sekadar udara yang masuk dan keluar dari tubuh, tetapi adalah tanda bahwa kita sedang dihidupkan oleh kasih sayangnya. Ketika seorang hamba mulai merasakan setiap hembusan nafas sebagai titipan, ia tak lagi bernafas hanya untuk dirinya, melainkan untuk mengabdi, memuji, dan mengingat Tuhannya dalam diam maupun dalam kata. Inilah nafas yang menyatu dengan niat suci. Nafas yang membawa kita kepada pengakuan bahwa kita hanyalah hamba yang bergantung sepenuhnya pada Sang Pencipta. Penyerahan total ini membutuhkan pelepasan ego, sebab selama kita masih merasa memiliki kendali penuh atas hidup, kita akan terus membawa beban yang berat. Nafas dalam yang Islami mengajarkan bahwa kita hanya mengelola, sementara Allah lah yang memegang kendali sepenuhnya. Di titik ini seseorang mulai menyadari bahwa bahkan kekuatan untuk menarik nafas pun bukan datang dari dirinya sendiri, melainkan hadiah yang diberikan setiap detik tanpa kita pinta. Kesadaran ini membuat hati menjadi lembut, karena tak ada lagi ruang untuk kesombongan. Nafas menjadi sarana tunduk, dan setiap udara yang mengisi paru-paru menjadi penanda bahwa kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Ketika seorang hamba menghidupkan nafasnya dengan kesadaran ini, setiap hirupan menjadi seperti doa yang tak bersuara. Tarikan nafas adalah, "Ya Allah, aku menerima takdir-Mu," dan hembusannya adalah, "Aku serahkan semua urusanku padamu." Begitu ia terus mengalir dalam pola ini, maka lahirlah ketenangan yang sulit digoyahkan oleh keadaan luar. Gelombang masalah mungkin datang, tetapi hatinya tak lagi terguncang, karena ia telah belajar bernafas di bawah lindungan takdir Allah. Inilah yang dimaksud para sufi ketika mengatakan bahwa zikir nafas adalah jembatan menuju ridha. Bagi mereka yang telah mencapai pemahaman ini, nafas menjadi alat untuk berjalan di atas dunia dengan ringan. Tidak ada lagi ketakutan berlebihan terhadap kehilangan, karena yang menjaga adalah Allah. Tidak ada lagi kegelisahan berlebihan tentang masa depan, karena yang menentukan adalah Allah.
Bahkan saat menghadapi sakit atau kematian, ia tetap bernafas dalam ketenangan, sebab setiap helaan terakhir pun diyakini sebagai jemputan kasih sayang. Nafas yang pasrah tidak lagi mencari kepastian di dunia, tetapi menemukan kepastian dalam pelukan takdir ilahi. Pada akhirnya, penyerahan total ini membawa seseorang pada puncak perjalanan ruhani, merasa cukup hanya dengan Allah. Tidak lagi haus akan pengakuan manusia, tidak lagi lapar akan pujian dunia, dan tidak lagi terikat pada rasa takut kehilangan harta atau kekuasaan. Nafas menjadi sahabat setia yang mengingatkan bahwa kita ada karena Dia dan kita kembali pun kepadanya. Inilah keindahan yang tak dapat dibeli atau diwariskan kecuali melalui pengalaman langsung. Nafas yang benar-benar hidup dalam keridhaan Allah. Nafas yang membuat setiap detik menjadi ibadah tanpa henti. Bab 10. Nafas sebagai amanah dan janji yang harus dijaga. Nafas bukan hanya sekadar mekanisme hidup, melainkan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Sejak pertama kali ruh ditiupkan ke dalam janin, hingga nafas terakhir yang mengakhiri perjalanan di dunia, setiap tarikan dan hembusan adalah bagian dari perjanjian rahasia antara hamba dan Tuhannya. Di setiap nafas Allah memberikan kesempatan baru untuk berzikir, bertaubat, dan mendekatkan diri padanya. Namun banyak yang membiarkan nafas berlalu sia-sia, dipenuhi keluh kesah atau kesombongan, bukan syukur dan kesadaran. Menyadari hal ini adalah langkah awal untuk menjaga nafas sebagai amanah yang suci. Seorang guru sufi pernah berkata, "Jika engkau ingin mengetahui sejauh mana hubunganmu dengan Allah, perhatikanlah bagaimana engkau menghirup dan melepaskan nafasmu. Nafas yang penuh kesadaran akan membawa ketenangan batin, dan ketenangan itu menjadi jalan menuju ma'rifat. Sebaliknya, nafas yang dipenuhi amarah, iri dan lalai hanya akan menjauhkan hati dari cahayanya." Ilmu nafas dalam Islam bukanlah sekadar teknik pernapasan, melainkan seni menjaga kesucian hati melalui kesadaran di setiap tarikan dan hembusan. Maka menjaga nafas berarti menjaga hubungan langsung dengan Sang Pencipta. Para ulama terdahulu mengajarkan, nafas yang dijaga dengan zikir akan menjadi saksi yang membela kita di hadapan Allah. Ia akan berkata, "Ya Rabb, aku pernah menjadi kendaraan zikirnya, aku pernah membawa doa dan syukurnya." Bayangkan, jika setiap nafas menjadi saksi kebaikan, betapa indahnya catatan amal yang kita bawa. Inilah mengapa para ahli hakikat menekankan bahwa kesadaran nafas adalah ibadah yang tak terputus, sebuah sholat batin yang berlangsung sepanjang hayat. Bukan hanya di masjid atau saat sholat, tetapi di setiap momen hidup. Di penghujung perjalanan ini, kita akan sadar bahwa nafas bukan milik kita, melainkan pinjaman yang suatu saat akan diambil kembali. Dan ketika saat itu tiba, tidak ada yang lebih berharga selain memastikan bahwa nafas terakhir kita berisi kalimat yang diridainya. Itulah mengapa menjaga nafas berarti menjaga akhir hidup. Dalam kesunyian nafas kita belajar tentang kefanaan, kerendahan hati, dan kerinduan untuk pulang kepadanya dengan hati yang bersih. Maka selagi nafas masih berhembus, isilah ia dengan yang terbaik. Biarkan setiap tarikan mengangkat doa dan setiap hembusan menghapus dosa. Karena sejatinya, nafas adalah amanah yang kelak akan berbicara untuk kita atau menuntut kita. Dan jika engkau mampu menjaga amanah ini dengan baik, maka engkau telah menjaga inti dari kehidupan itu sendiri. Sahabat jiwa, kita telah berjalan bersama dari satu tarikan nafas menuju hembusan terakhir yang penuh makna. Semoga setiap kata yang terucap tadi bukan sekadar suara di telingamu, tapi menjadi bisikan lembut yang menghidupkan hatimu. Ingatlah, rahasia ini bukan untuk disimpan di kepala saja, tapi untuk dihidupkan dalam setiap langkah, setiap doa, dan setiap sujud. Sebab ilmu yang tidak dihidupkan akan layu seperti bunga yang tidak pernah mendapat sinar matahari. Bawalah zikir ini ke dalam tidurmu, ke dalam kerjamu, ke dalam setiap tarikan nafasmu. Biarkan ia menjadi jembatan antara hatimu dengan langit, antara kerinduanmu dengan Dia yang Maha Mendengar. Jika engkau merasakan setitik cahaya hari ini, jagalah ia, karena cahaya itu adalah tanda bahwa hatimu telah diketuk. Jangan biarkan dunia menutupnya kembali.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di perjalanan ruh berikutnya. Tulis di komentar apa yang kau rasakan setelah mendengarkan perjalanan ini, agar kita bisa saling menguatkan di jalan menujunya.